Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahma Wita Hidayah, NIM 1914080011 dari kelas Tadris IPA Fisika A. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Biofisika dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasnah MSI UIN Imam Bonjol Padang. Materi yang akan dibahas yaitu tentang biomaterial. Materi yang pertama, pengertian biomaterial dan hubungannya dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Biomaterial adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, komposisi, sifat, dan manipulasi material kedokteran gigi yang berkontak dengan jaringan keras atau lunak tubuh manusia. Kajian tentang biomaterial ini disebut dengan ilmu biomaterial atau rekayasa biomaterial. Yang kedua, sejarah biomaterial. Biomaterial secara umum adalah suatu material tak hidup yang digunakan sebagai perangkat medis dan mampu berinteraksi dengan sistem biologis. Adanya interaksi ini mengharuskan setiap biomaterial memiliki sifat biokompatibilitas, yaitu kemampuan suatu material untuk bekerja selaras dengan tubuh tanpa menimbulkan efek yang berbahaya. Untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan material tak hidup telah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dimulai dari bangsa Romawi, Cina, dan Aztek yang memiliki peradaban kuno dan tercatat menggunakan emas untuk perawatan gigi. Pada masa itu, perkembangan biomaterial diuji coba secara trial dan error terhadap tubuh manusia ataupun binatang, namun tingkat kesuksesannya tidaklah maksimal. Materi yang ketiga, fungsi biomaterial bagi manusia. Biomaterial berfungsi memainkan peran utama dalam mengganti atau memperbaiki fungsi dari setiap sistem utama tubuh, seperti yang pertama, implan perangkat ortopedik, yang kedua, implan jantung, seperti katup jantung buatan dan alat pacu jantung. Yang ketiga, implan jaringan lunak, seperti implan payudara dan suntik kolagen. Yang keempat, implan gigi untuk mengganti gigi atau sistem akar dan jaringan tulang di rongga mulut, termasuk juga seperti peredaran darah dan saraf. Berbagai aplikasi terus berkembang dan sangat luas dari biomaterial, seperti joint atau sambungan atau sendi dan limb replacement atau penggantian anggota tubuh, arteri, kulit buatan, lensa kontak, dan gigi buatan. Tanpa disadari, pemakaian biomaterial ini sudah lama digunakan oleh manusia, baik untuk memperbaiki penampilan maupun mengembalikan fungsi organ tubuh. Materi yang keempat, persyaratan biomaterial dapat digunakan oleh tubuh. Biomaterial adalah zat apapun yang telah direkayasa untuk berinteraksi dengan sistem biologis untuk tujuan medis, baik untuk terapi seperti mengobati, menambah, memperbaiki, atau mengganti fungsi jaringan tubuh, atau untuk diagnostik. Biomaterial adalah material yang mengalami kontak langsung dengan sistem biologis pada makhluk hidup. Material tersebut diharuskan memiliki beberapa persyaratan, antara lain tidak menimbulkan pengaruh buruk pada tubuh, memiliki ketahanan terhadap korosi, dan memiliki kekuatan yang baik, terutama kekuatan fatigue. Materi yang kelima, mengklasifikasi biomaterial beserta kegunaannya. Yang pertama, biomaterial sintetik, yaitu material yang biasa digunakan untuk implantasi adalah material umum yang sudah lazim digunakan oleh insinyur atau ahli material yang dikategorikan kepada beberapa kategori, yaitu yang pertama, logam. Yang logam merupakan material yang sangat banyak digunakan untuk implantasi load bearing. Misalnya, beberapa pembedahan ortopedi pada umumnya melibatkan implantasi dari material logam. Yang kedua, keramik dalam ortopedi
ini digunakan sebagai material untuk mahkota gigi, tambalan, dan gigi tiruan. Yang ketiga, komposit. Komposit ini banyak digunakan di bidang kedokteran gigi sebagai material pengganti atau tambalan gigi. Dan yang terakhir, polimer. Polimer yang digunakan sebagai bahan perekat medis dan penutup seperti resin yang digunakan sebagai basis gigi tiruan. Yang kedua yaitu biomaterial alam. Biomaterial alam yaitu biomaterial yang diperoleh dari binatang atau tumbuhan. Ada juga biomaterial yang layak digunakan secara luas. Keuntungan pada penggunaan material alam untuk implantasi adalah material ini hampir sama dengan material yang ada pada tubuh. Contohnya yaitu kolagen yang bisa diperoleh dari kulit sapi. Materi yang keenam, sifat-sifat biomaterial. Sifat yang harus dimiliki biomaterial adalah yang pertama, kekuatan, yaitu kemampuan suatu material untuk menolak deformasi terhadap beban. Yang kedua, elastisitas, yaitu kemampuan suatu material untuk mengembalikan bentuk aslinya setelah beban ditiadakan. Yang ketiga, plastisitas, yaitu kemampuan suatu material untuk terdeformasi secara permanen terhadap beban. Yang keempat, kekakuan, yaitu kemampuan suatu material untuk menolak deformasi elastis. Dan yang kelima, keuletan, yaitu kemampuan suatu material untuk meregang, menekuk, atau memelintir tanpa retak atau patah. Yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan biomaterial. Material yang pertama yaitu logam, kelebihannya kuat, tangguh, dan taktil. Sedangkan kekurangannya dapat terkorasi, berat jenisnya besar, dan proses pembuatannya sulit. Yang kedua, material polimer. Kelebihannya kenyal dan mudah diproduksi. Kekurangan dari polimer ini tidak kuat, mudah terdeformasi, serta dapat terdegradasi. Material yang keempat yaitu keramik. Kelebihannya biokompatibilitasnya tinggi, sedangkan kekurangannya rapuh, tidak kenyal, dan tidak kuat ditekan. Dan material yang keempat yaitu komposit. Kelebihannya kuat, dapat disesuaikan dengan bentuknya. Sedangkan kekurangannya, proses pembuatan dari material komposit ini sulit. Materi yang terakhir, ayat Al-Quran yang terkait dengan biomaterial. Salah satu surah yang membahas tentang biomaterial adalah Quran Surah Fatir ayat 27 yang menjelaskan bahwa sebab terbentuknya gunung yang berwarna putih atau merah adalah air, dan ini adalah isyarat bahwa air mempunyai pengaruh dalam reaksi kimia. Nah, itulah tadi pembahasan materi biofisika tentang biomaterial. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.